Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan update informasi tentang dunia keuangan dan kripto yang ada di Amerika Serikat. Ini ada sebuah judul yang cukup spektakuler dan mungkin akan menimbulkan ketakutan terutama di masyarakat Amerika Serikat. Jadi kalau kita lihat judul dari media The Daily Hodl ini, ada seorang pengamat dari industri kripto, yaitu yang bernama Gabor Gurbac ini, seorang penasihat strategi dari VanEck atau MVIS ini. Dia menyoroti ketimpangan antara uang yang ada di Federal Deposit Insurance Corporation dan uang yang ada di sistem perbankan Amerika Serikat. Jadi kalau kita lihat dari judul ini sebenarnya adalah sebuah hal yang sangat menakutkan teman-teman, terutama bagi mereka yang menyimpan uangnya di bank-bank yang ada di Amerika Serikat. Ternyata kalau kita lihat di sini, total uang yang ada di sistem perbankan Amerika Serikat itu ada sekitar 22 triliun US dollar. Tetapi lembaga keuangan Amerika itu hanya menjamin apabila terjadi kolab dari seluruh perbankan itu yang dijamin hanya sekitar 225 miliar. Jadi kita bayangkan teman-teman, jadi uang-uang yang ada di bank di seluruh Amerika itu ada 22 triliun, tetapi kalau misalkan seluruh bank itu kolab, maka yang kita nasabah itu hanya disiapkan dana sekitar 225 miliar US dollar. Jadi ini adalah angka yang sangat luar biasa, sehingga otomatis akan terjadi chaos dan kemiskinan yang luar biasa apabila terjadi keruntuhan finansial secara total di bank-bank tradisional yang ada di Amerika. Jadi angka 22 triliun melawan 225 miliar. Ini sangat jauh sekali teman-teman. Tapi mari kita melihat ke dalam artikel ini. Jadi Amerika Serikat dan sebagian besar negara di seluruh dunia memang mendukung sistem yang dikenal sebagai fractional reserve banking yang mengharuskan bank untuk memegang persentase kecil dari kewajiban setoran mereka dalam aset likuid sebagai cadangan. Kemudian seluruh bank tadi bebas meminjamkan sisanya kepada para kreditor atau para peminjam. Nah, kalau kita lihat di sini, Gabor Gurbac ini adalah seorang penasihat strategi di lembaga yang bernama MVIS ini. Dia menyoroti ketimpangan luar biasa di antara uang yang ada di Federal Deposit Insurance Corporation dan uang yang ada di sistem perbankan Amerika Serikat. Jadi fakta ini ada menunjukkan adanya ketidakseimbangan yang signifikan di antara jumlah uang yang dijamin oleh FDIC dan jumlah uang yang sebenarnya ada di dalam sistem perbankan Amerika. Jadi menurut FDIC saat ini ada sekitar 124 miliar US dollar di lembaran neraca agensi tersebut dengan tambahan 100 miliar US dollar garis kredit yang tersedia dari Departemen Keuangan Amerika Serikat, sehingga total menjadi sekitar 224,5 miliar. Jadi fakta ini menunjukkan bahwa jumlah uang yang dijamin oleh pemerintah Amerika itu sangat jauh sekali lebih kecil dari jumlah uang yang ada di dalam sistem perbankan Amerika Serikat. Jumlah uang yang ada di sistem perbankan Amerika Serikat saat ini mencapai lebih dari 22 triliun
Jadi fakta ini menunjukkan skala besar dari sistem perbankan Amerika Serikat dan menyoroti betapa pentingnya FDIC dalam mempertahankan stabilitas dan kepercayaan publik dalam sistem keuangan nasional. Kemudian setelah kejadian Silicon Valley, kita lihat bahwa Silicon Valley Bank ini mengalami kebangkrutan setelah kehilangan 1,8 miliar US dollar dari penjualan obligasi utama Amerika Serikat yang seharusnya menawarkan cara aman bagi bank untuk melakukan diversifikasi. Fakta ini menunjukkan resiko yang terkait dengan investasi dalam obligasi, bahkan itu terjadi ketika obligasi dianggap sebagai aset yang aman. Jadi harga obligasi tersebut turun secara signifikan karena adanya kenaikan suku bunga yang tajam yang dilakukan oleh Federal Reserve. Jadi dari sini kita melihat bahwa ini menunjukkan bagaimana kebijakan moneter dapat memengaruhi nilai aset keuangan. Jadi banyak orang di komunitas startup yang sebagian besar dilayani oleh Silicon Valley Bank ini menyerukan agar Departemen Keuangan Amerika Serikat segera melakukan campur tangan dan menyelamatkan bank tersebut seperti yang terjadi pada krisis keuangan pada tahun 2008. Kemudian kita akan lihat lagi ternyata fakta ini menunjukkan bahwa bagaimana kebangkrutan bank seperti Silicon Valley Bank itu dapat berdampak pada ekonomi secara keseluruhan dan memicu tuntutan bagi pemerintah untuk menangani krisis tersebut. Kemudian bank-bank di Amerika Serikat berjanji kepada para pelanggannya bahwa setoran hingga 250.000 US dollar akan selalu tercakup dalam jaminan FDIC jika terjadi kebangkrutan. Jadi fakta ini menunjukkan pentingnya FDIC dalam memberikan jaminan kepada pelanggan bahwa uang mereka aman, tetapi dalam realitanya ternyata besar pasak daripada tiang, teman-teman. Nah, karena kalau kita lihat ada kelemahan di sini dari sisi fractional reserve banking, di mana bank hanya diharuskan menyimpan persentase kecil dari kewajiban deposit mereka sebagai cadangan liquid, sementara sisanya dapat dipinjamkan kepada peminjam. Nah, kalau kita lihat ini dari angka 22 triliun uang yang ada di seluruh bank, sementara yang uang real yang dijamin oleh pemerintah Amerika hanya 225 miliar. Ini adalah ketimpangan luar biasa, sehingga apabila terjadi kolaps seluruh perbankan yang ada di Amerika, otomatis masyarakat yang ada di Amerika tidak akan bisa memperoleh uangnya kembali. Artinya kehilangan uangnya secara sia-sia. Nah, apakah ini adalah tanda-tanda kebangkitan dunia kripto? Karena otomatis sebenarnya proposal yang diajukan oleh Satoshi Nakamoto di masa lalu itu adalah menjawab persoalan Lehman Brothers. Kita tahu perusahaan raksasa keuangan Amerika yang bernama Lehman Brothers itu hancur pada tahun 2008, kemudian 2009 muncul proposal Bitcoin yang ditulis oleh Satoshi Nakamoto. Kita lihat saja ke depannya, teman-teman, apakah keruntuhan keuangan tradisionalnya akan secara otomatis menaikkan kepercayaan masyarakat kembali kepada Bitcoin. Kita tunggu saja informasi selanjutnya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk menambah wawasan kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.